pagi semuanya, kembali lagi di acara Mikrofon MIPA Kabar Riset Obrolan Fun dan Inspirasi. Nah, kali ini di belakang kita sedang ada acara PKKMB FMIPA 2025, yaitu Origamipa, dan saat ini sedang dilaksanakan penuangan ekoenzim sebagai salah satu rangkaian acara di Origamipa 2025. Nah, saat ini kita kehadiran bintang tamu nih ya. Yaitu di samping saya sudah ada Ibu Dr. Andes Herlina, MSI, selaku Ketua Eko Kampus FMIPA 2025. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saat ini sangat spesial Ibu ya, karena sedang ada penuangan ekoenzim di BOSEM FMIPA sebagai salah satu rangkaian Origamipa. Nah, kita langsung tanya-tanya aja ya, biar nggak berlama-lama, karena ini udah panas banget ya Bu ya. Oke, Ibu, kita kan banyak yang bingung gitu ya. Sebenarnya Eko Kampus itu apa sih Bu? Eko Kampus itu adalah bagian, kalau di FMIPA itu sebagai apa? Bagian dari FMIPA Kampus Konservasi, di mana di sini ada divisi bagian Eko Kampus yang ada dari tim dosen maupun tim mahasiswa yang bertugas untuk mengkondisikan dan mendukung kampus FMIPA konservasi, terutama dalam hal Green Campus. Oke, Green Campus. Dan saya juga mengucapkan selamat ya Bu, karena kemarin waktu 17 Agustus FMIPA mendapatkan juara 1 ya Bu ya, untuk pengelolaan lingkungan hidup ya Bu. Selamat ya Bu Herlina. Terima kasih, berkat kerjasama dari semua divisi yang ada. Oke. Nah, tadi ngomongin divisi Bu. Kira-kira ada berapa divisi Bu yang ada di Eko Kampus? Ada ini ya, ada 7 kalau tidak salah ya. Iya. Ada divisi keanekaragaman hayati, ada divisi zero waste atau pengelolaan sampah, kemudian divisi hemat energi, kemudian divisi eco product, divisi air, dan divisi satu lagi apa ya? Dari divisi karakter juga ya? Karakter, iya, divisi karakter. Oke. Karakter, berarti banyak banget ya Bu divisi-divisi Eko Kampus yang sebenarnya memang concern untuk lingkungan. Nah, hari ini kan adik-adik mahasiswa dari FMIPA ini kan sedang menuangkan ekoenzim. Nah, mungkin banyak sobat MIPA yang belum tahu ekoenzim itu apa sih Bu, dan manfaatnya apa seperti itu. Ekoenzim itu sebetulnya cairan dari hasil fermentasi berbahan limbah atau sampah organik dari rumah yang dicampur dengan molasa atau gula merah, kemudian ditambah air dengan perbandingan 1 molasa 3 bahan limbah organik dan 10 liter air. Setelah 3 bulan, difermentasi 3 bulan akan menghasilkan cairan ekoenzim alami. Di dalamnya akan ada enzim yang bermanfaat, kemudian ada mikrobia juga yang bermanfaat. Manfaatnya tentunya untuk lingkungan, bisa membersihkan lingkungan secara alami untuk udara dan perairan, juga bisa menyuburkan tanah. Oke, berarti ini kan sedang dilakukan penuangan ekoenzim di BOSEM FMIPA. Jadi harapannya nanti bagaimana Bu untuk BOSEM-nya? Apa sih manfaat nanti yang dirasakan atau dampak begitu ya bagi para warga FMIPA seperti itu? Ya. Terima kasih. Untuk penuangan ekoenzim di BOSEM, tujuannya adalah memperbaiki kualitas perairan BOSEM itu, karena mengingat BOSEM kita itu airnya juga ada kontaminasi dari buangan food court, kemudian ada dari rumah tangga dan juga dari masjid seperti itu. Jadi tentunya kondisi perairannya tidak ideal sempurna begitu, maka dengan ekoenzim bisa didegradasi bahan pencemar tersebut sehingga kualitasnya menjadi lebih baik. Oke, berarti dari ekoenzim ini apa sih dampak gitu Bu ya yang sudah dirasakan terutama bagi warga FMIPA begitu ya, yang sudah melakukan penuangan ekoenzim gitu, dampak yang sudah dirasakan oleh kami seperti itu? Yang pertama tentunya kalau ke BOSEM itu perbaikan kualitas airnya yang menjadi lebih baik. Kalau ke tanaman, tentunya tanamannya menjadi lebih subur. Kemudian ke sikap mahasiswa juga mengajarkan kepedulian. Nah, tantangan dalam ekoenzim sendiri selama ini kan Ibu diseminasi ya terkait produk ekoenzim. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bu memperkenalkan ekoenzim ke masyarakat umum begitu? Ya, tantangannya sebetulnya pada konsistensi ya, konsistensi dari sikap. Kalau di kampus
itu sikap dari kemahasiswaan, tapi alhamdulillah di FMIPA itu kan ada tim divisi Iya. Ekokampus mahasiswa juga bekerja sama dengan dosen itu untuk mengimplementasikan, membuat kemudian mengimplementasikan, tetapi kita juga ke masyarakat juga mengedukasi hal seperti itu, misalnya melalui pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, ini di depan Sobat MIPA, mungkin Ibu bisa menjelaskan begitu ya, terkait kalau kami gitu ya, mau menerapkan ekoenzim atau membuat apa ya, ekoenzim, bagaimana sih langkah-langkah awal gitu ya, untuk agar kami bisa sadar terkait, oh penggunaan ekoenzim ternyata bermanfaat loh, begitu. Iya. Yang awal adalah kemauan ya, kemauan dan niat, kemudian pilahlah sampah ya. Yang pertama pilahlah sampah, terutama sampah organik, kemudian kumpulkan sampahnya, kemudian membuatnya mengikuti resep satu molase, 3 bahan limbahnya, 10 bahan airnya. Kemudian siapkan tempatnya, wadahnya, Bu Yuris. Kemudian dimasukkan bahan tersebut dalam wadah, tetapi ada aturannya. Wadah atau botol yang mau dijadikan tempat jangan sampai terisi penuh, harus 2/3-nya. Ada space ruang, ya. Kemudian difermentasi sampai 3 bulan. Itu yang original. Kalau mau lebih cepat itu bisa 1 bulan selesai dengan ditambahkan lagi. Masa penyimpanannya berapa lama Bu biasanya? Penyimpanan untuk ekoenzim sendiri gitu ya, kan? Kalau sudah produksi, kalau disimpan pada tempat yang suhu ruang dan teduh begitu, itu dari literasi yang saya baca bisa bertahan sampai 10 tahun. Wah, luar biasa, Masya Allah. Benar. Oh, oke. Jadi koenzim ini bisa bertahan sampai 10 tahun begitu ya. Di suhu ruang. Oke. Tidak di lemari es, bukan di situ. Jadi luar biasa, dari sampah organik yang biasanya itu tinggal dibuang gitu ya Bu ya, nggak bermanfaat, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai koenzim yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, mungkin harapan Bu Herlina mungkin kepada para mahasiswa FMIPA, mahasiswa baru ya, Sobat MIPA yang merupakan mahasiswa baru, apa pesan-pesannya gitu? Apakah terutama untuk ekokampus atau ekoenzim? Monggo Bu Herlina. Terima kasih Bu Yuris. Untuk mahasiswa baru, alhamdulillah ini biasanya kan dilakukan oleh mahasiswa ekokampus dan dosen ekokampus. Tapi nampaknya fakultas bekerja sama dengan Ormawa sudah membudayakan penuangan ekoenzim bersama mahasiswa baru. Harapannya mahasiswa baru sebagai individu bisa melanjutkan hal ini di tempat tinggalnya atau di rumah begitu, sehingga kita bersama-sama bisa mengurangi sampah dan memanfaatkannya dengan mindset mengubah sampah menjadi berkah. Iya. Dan sama ini ya, mungkin pesan-pesan untuk Sobat MIPA, jangan buang sampah sembarangan ya, terutama sampah plastik gitu ya. Kemudian pakai apa Bu? Pakai tumbler ya Bu ya. Dan iya. Kemudian apa lagi Bu? Biasanya pakai tumbler atau apalagi biasanya pesan-pesan ini untuk ekokampus. Ya, buang sampah pada tempatnya yang terpenting. Kemudian untuk mengurangi sampah terutama plastik, gunakan tumbler dan teknisasi. Kemudian kalau ada limbah organik ya, setiap individu bisa mengumpulkan kemudian membuat juga ekoenzim di rumah seperti itu, sehingga bisa membersihkan lingkungan sekitarnya di rumah masing-masing. Kalau di kampus sudah ada tim ekokampus, tapi harapannya dukungan dari mahasiswa yang lebih banyak seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa hari ini diskusi dengan Bu Herlina ya, selaku Ketua Ekokampus FMIPA 2025. Jadi hari ini kita belajar banyak gitu ya terkait lingkungan, bahwa lingkungan itu dimulai dari hal yang terkecil, terutama sampah organik begitu ya. Jangan langsung dibuang saja, tetapi ternyata sampah organik itu bisa dimanfaatkan menjadi salah satu produk yang berguna, yaitu ekoenzim. Tapi kalau misalkan Sobat MIPA gitu ya kesulitan dalam membuat ekoenzim, bisa langsung beli saja Bu ya. Bisa di kami gitu ya, di Ekokampus FMIPA UNESA, kami punya produk yang namanya ekoenzim. Silakan bagi masyarakat begitu yang ingin gitu ya, ingin membeli produk ekoenzim yang sangat bermanfaat seperti itu, bisa menghubungi Ekokampus FMIPA UNESA.
Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di samping kanan saya ada Bapak Dr. Sulaksono MH selaku dari Direktorat Hukum dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini Pak Sulaksono hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang supervisi ya Bapak ya, supervisi kegiatan PKKMB FMIPA atau kita sebut Origamipa. Nah, selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Suasananya sangat panas ya Pak ya. Wow, Kali ini kita di Alhamdulillah. Oke, mungkin ini kan Pak Sulaksono hadir di sini ya sebagai pemonef atau supervisi begitu ya Bapak. Untuk melihat kegiatan hari ini yaitu penuangan ekoenzim begitu ya. Menurut Bapak bagaimana pelaksanaan kegiatan Origamipa hari ini? Ya, Alhamdulillah ini seperti gayung bersambut. Oh begitu Bapak. Program di Universitas Direktorat karena universitas juga punya program untuk mewujudkan Eco Green, ya Eco Campus. Sehingga dengan ekoenzim ini tentunya salah satu upaya bagaimana memperkenalkan mahasiswa baru untuk mencintai lingkungan dan melestarikan lingkungan terutama di kolam ya, danau UNESA ini. Iya, dan bisa memberikan dampak manfaat yang positif. Oke, luar biasa. Jadi memang Pak Sulaksono mengakui begitu ya bahwa rangkaian dari Origamipa 2025 itu memberikan dampak yang nyata terutama untuk lingkungan begitu ya Bapak. Nah, mungkin saya juga bertanya harapan Bapak gitu ya untuk kegiatan PKKMB ke depannya itu yang seperti apa Bapak? Oke, ya PKKMB memang dari tahun ke tahun kan selalu berubah. Yeah. Dan pada saat ini saya sangat bersyukur sudah merespon aspirasi daripada semua elemen masyarakat bahwa PKKMB itu bukan sekedar hanya boiling, pemeloncoan dan lain-lain, tapi bagaimana memperkenalkan lingkungan kampus, ekosistem kampus, terus sivitas akademik kampus, sehingga mahasiswa begitu sudah pada saatnya perkuliahan juga tidak canggung. Sudah tahu betul lingkungan dan kondisi di masing-masing fakultasnya dan secara umum di universitas. Oke, luar biasa. Selama Bapak supervisi ini, Bapak supervisi semua fakultas ya Pak ya? Atau hanya FMIPA saja atau yang lain juga? Kalau penugasan saya, supervisi di Fakultas Hukum, di Fakultas, mohon maaf, Kampus 5 Magetan. Oke, Kampus 5 Magetan. Dan di MIPA. Oke. Ya. Jadi pada dasarnya memang semangat dan apa ya, keprofesionalan panitia itu sudah luar biasa. Sehingga dengan dikemas yang begitu harmonis, mahasiswa baru itu bisa menyatu dengan seniornya, menyatu dengan lingkungannya, dan menyatu dengan dosen dan tendiknya. Oke, luar biasa. Jadi tadi ya pesan-pesan untuk dari Bapak Dr. Sulaksono selaku supervisi PKKMB, ternyata banyak ya Pak teman-teman menarik. Salah satunya di FMIPA yaitu FMIPA ini mendukung UNESA sebagai Green Campus begitu ya Bapak lewat penuangan ekoenzim. Terima kasih Bapak Pak Dr. Sulaksono. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk PKKMB di fakultas yang lain seperti itu. Terima kasih. Dadah dulu Pak ke Sobat MIPA. Oke, terima kasih Sobat MIPA dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MIPA. Oke, dadah dulu Bapak ya. Nah, kali ini di samping saya sudah ada Bapak Dekan FMIPA UNESA, Bapak Profesor Dr. Wasis MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Meskipun panas-panas begini ya Bapak. Panas, iya. Yang bingung kan perawatan kan Mbak Yuni sama saya. Oke. Nah, hari ini tadi kan sudah ada penuangan ekoenzim Pak sebagai salah satu rangkaian Origamipa. Nah, bagaimana tanggapan ini ya Prof Wasis selaku Dekan FMIPA UNESA terkait acara hari ini? Oke, terima kasih. Ini saya rasa sesuai dengan kekhasan MIPA ya. FMIPA itu kan salah satu fakultas di UNESA yang paling dekat mestinya perhatian pada lingkungan. Dan itu sesuai juga dengan visinya FMIPA, yaitu Eco Edupreneurship
salah satu kata kuncinya itu kita memperhatikan ekosistem. Jadi kita menciptakan lulusan yang bisa berwirausaha, tapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, hari ini antara lain adik-adik itu kita berikan salah satu aktivitas terkait itu, yaitu penuangan enzim ke busemnya FMIPA. Karena busem ini selain waduk ini hanya terlihat seolah-olah sebagai penampungan air saja, tapi sebenarnya fungsinya luar biasa untuk menjaga konservasi air di lingkungan FMIPA. Oleh karena itu kita perlu menjaga agar ekosistem air itu sehat dengan menuangkan ekoenzim. Ini produknya dari teman-teman Eko Kampus ya, dan Eko Kampus itu salah satu komunitas ya dari adik-adik yang dibina oleh Bapak Ibu dosen, termasuk Bu Yuriska kan ya, menjadi pembina Eko Kampus. Oke, selamat, semoga memberi kesan kepada adik-adik Garda FMIPA di Origami MIPA 2025. Oke, mungkin sampai satu jargon Pak ya, nanti biasanya FMIPA, kampus konservasi, tangguh berprestasi, jos. Ini adik-adik tahu nggak ini? Oke, ikut jos ya. Tahu ini ya, FMIPA kampus konservasi, tangguh berprestasi, jos ya. Nanti adik-adik yang ikut jos. Oke, mungkin dari Pak Wasis dulu, FMIPA begitu ya, nanti yang ramai memeriahkan. Ikut boleh bang. Boleh. FMIPA kampus konservasi, tangguh berprestasi, jos. Oke, terima kasih. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum. Semangat ya.